Jati itu fans yang benar-benar tulus mendukung kita pasti akan selalu mensupport apapun karya yang kami berikan ya. Anak kedua juga ya Bang Lia, dengan apa namanya, dengan adanya film terbaru ini gimana nih Bang India? Ya alhamdulillah ya, memang ya bisa banyak rezeki itu kan berupa banyak hal ya, rezeki kesehatan, rezeki kebahagiaan, rezeki anak nanti insya Allah akan lahir kalau memang sesuai rezeki. Dan alhamdulillah juga tadi kemarin kita juga sempat mendapatkan rezeki juga, di mana kita acara kita kemarin disiarkan di salah satu stasiun TV, dan insya Allah juga nanti akan ada acara berikutnya dari ulang tahun Abang L yang kemungkinan besar juga akan kita jual hak siarnya ke salah satu stasiun TV lagi. Ya itu menjadi salah satu bagian rezeki juga. Ya tapi apapun itu ya, yang penting semuanya diberikan kesehatan lah, baik istri saya maupun anak yang sedang dikandung, dan mohon doanya supaya nantinya diberikan kelancaran menuju persalinan. Karena memang kemarin dokter udah wanti-wanti juga sebetulnya. Ini kan kita ada di tengah persiapan yang cukup padat ya. Kita kemarin sempat promo sinetron yang memang sengaja kita hold untuk proyek ini gitu, untuk proyek film ini. Tapi kemarin sempat komunikasi sama dokter yang biasa menangani istri saya. Dokter bilang kalau istri saya itu kan punya riwayat melahirkan bayi prematur. Jadi kemungkinan besar yang ini pun akan sama kayaknya, kemungkinan besar. Tapi mudah-mudahan sih ya apapun itulah diberikan yang terbaik lah. Karena kemarin juga istri saya sempat ngerasa udah mulai mules, udah mulai keluar cairan, gitu-gitulah. Tapi ya apapun itu kita serahkan kepada Allah, karena apapun yang diberikan Allah, takdir yang tertulis oleh Allah itu adalah hal yang terbaik yang kita terima. Bang Bi, sebenarnya banyak juga yang mendoakan dirimu dan Kak Lesti. Amin. Gimana nih Bang Bi? Ya tentu kita bersyukur banget ya. Banyak yang mendoakan kita, banyak yang mensupport kita, dan insya Allah apa yang mereka doakan, doa yang baik yang diberikan oleh orang-orang terhadap kami, insya Allah itu akan menjadi doa yang baik juga untuk mereka dan berbalas kebaikan pula untuk mereka. Tadi soal persiapan acara ulang tahun Bapak ini kan seperti apa? Tadi kan sempat disinggung ya. Iya, ya karena memang saya ada persiapan film dan memang full dedicate untuk film ini. Syukurnya kan kita punya tim juga yang menghandle ini kan, menghandle acara ini juga ada Pak Ferry juga, ada produser baru kita yang memang sudah mempersiapkan konsep dan isi acara ya nanti untuk ulang tahun Abang El. Jadi ya saya nggak banyak terlibat lah untuk acara ini. Jadi saya menyerahkan kepada mereka karena saya percaya bahwa tim saya ini orang-orang ini adalah orang-orang yang profesional di bidangnya. Untuk membagi waktunya bagaimana Bang Bi? Apalagi kan dirimu juga menjaga Kak Lesti di tengah kehamilannya. Udah gitu bentar lagi Abang El ulang tahun, dan juga film ini akan segera produksi. Iya, pinter-pinter ngebaginya lah. Tapi memang untuk sementara ini saya udah bilang ke istri saya, ya insya Allah saya kakak tuh ini kan film pertama yang memang saya tuh benar-benar sebagai main lead nih, sebagai center lah gitu. Ya tanpa mengesampingkan peran lainnya, memang ya bisa dibilang tokoh utama itu kan Amin tanpa iman, dan memang inilah tantangannya. Bisa dibilang pressure-nya cukup besar juga, karena bagaimanapun film ini bagus itu tergantung Amin dan Iman gitu, karena ini memang menjadi satu tokoh sentral, menjadi title daripada film ini juga. Jadi ya saya memang harus benar-benar energi saya, pikiran saya harus saya syurahkan untuk film ini. Bang Bil ini kan mengembangkan sayap sendiri dari secara bisnis lo kan, akhirnya menjadi produser sebuah film. Nah, dengan berkarirnya pertama ini cukup menantangkah, beratkah, atau ada liku-liku yang lo hadapi sendiri? Iya, bisa dibilang kita memang sudah ada orang-orang yang memang punya pengalaman ya di bidang ini ya. Jadi ya dan juga saya pun sendiri sudah dari 2014 syuting ya, secara tidak langsung sudah banyak belajar juga terkait mekanisme bagian dari produksi, dan memang ya ini adalah salah satu impian saya yang terwujud juga kembali, di mana saya tuh pengen banget buat PH gitu, dan memang bisa dibilang industri film saat ini menjadi industri yang sangat potensial ya, sangat menarik. Semakin banyak penonton yang punya minat tinggi terhadap tontonan-tontonan terutama film Indonesia, justru itu yang membuat saya kaget ketika saya melihat data
ternyata film Indonesia itu lebih banyak peminatnya daripada film luar gitu. Dan salah satu hal itu yang membuat saya, wah, gue harus nyoba nih, kapan lagi gue nyoba gitu. Karena sebelumnya kita sebagai production house, kita pernah mengerjakan reality show, kita pernah mengerjakan event-event yang kita jual ke TV. Tapi ini satu hal yang berbeda. Ini kita di bioskop ya, dimana orang tuh bayar untuk menonton, dan itulah PR dari kita. Itulah tantangan bagi kita untuk bagaimana kita memberikan tontonan yang berkualitas agar orang mau membayar untuk menonton film kita. Dan syukurnya kita memang ditemani oleh Tobali yang memang bisa dibilang sudah malang melintang ya, meskipun sudah lama vakum, tapi tapi mereka juga punya pengalaman gitu di bidang ini gitu. Dan ini juga mewarnai cukup menarik ya, karena Tobali akhirnya mewarnai comebacknya Tobali setelah sekian puluh tahun, dan mewarnai kami yang untuk pertama kalinya pecah telur nih istilahnya. Tapi mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi bisnis yang numpang lewat doang, Lester Picture ini. Nanti mudah-mudahan kami akan tentunya terus belajar, terus terus berkarya, terus produktif, dan insya Allah kami bisa selalu konsisten dalam memberikan film-film yang tentu tidak hanya berkualitas, namun juga memberikan pesan-pesan positif, pesan-pesan moral yang baik di dalamnya gitu. Ini kan ngomongin bisnis Bang. Ini kan ngomongin bisnis. Kalau bisnis kan bisa jatuh bangun sendiri. Nah, kalau jatuh lu akan siap atau seperti apa sih? Oh iya, bisnis itu kan pasti ada resiko ya. Jadi kan namanya investasi itu pasti ada resiko, dan sebelum kita terjun, ya kita kan tentu akan menimbang-nimbang dulu ya, dan kita selalu berpikir bahwa bisnis ini tidak hanya kita hitung secara manisnya doang, tidak hanya kita hitung secara profitable-nya doang, tapi bagaimana kita harus menghitung nih, ini kerugiannya apa nih, kita harus menimbang baik buruknya juga gitu. Jadi kita tidak asal ambil, namun juga kita butuh perhitungan yang matang, dan ketika kita memutuskan untuk terjun, ya berarti kita harus siap menerima resiko gitu. Dan apalagi bisnis film ya, bisa dibilang high risk ya, makin besar modalnya. Dan menurut saya ini salah satu bisnis yang tidak ada teorinya gitu. Ada yang film yang budgetnya minim tapi keuntungannya gede, ada budgetnya yang gede, mewah filmnya, tapi secara komersil kurang di masyarakat. Nah, justru inilah tantangannya. Memang bisnis film ini bisnis yang menurut saya cukup gambling ya, cukup ada resiko yang cukup besar. Tapi itulah menariknya, dan kita siap untuk itu gitu. Rugi atau untungnya ya kita serahkan kepada Allah, kita serahkan kepada Tuhan. Tinggal bagaimana kita kerjain ini dengan positif, dengan ikhlas, dan insya Allah tentu akan ada harga, akan ada sesuatu yang nanti akan kita dapatkan. Ngomong budget berapa sih Bang? Ya untuk budget ya nggak etis lah kalau diungkap. Ini bisa dikatakan proyek kecil tapi akan gede atau bagaimana sih Bang? Kalau dibilang proyek kecil ya enggak juga ya, karena memang kita punya pemain yang bagus, punya pemain yang malang melintang juga, pemain yang udah punya pengalaman banyak, dan juga kita punya set yang bisa dibilang bisa dibilang lumayan gitu. Meskipun ini mengambil latar belakang daerah pertemuan, tapi kita ngambil set yang di Jaksel. Tentu secara pricing kan cukup berbeda gitu ya dengan daerah-daerah biasa gitu. Tapi ya secara detail ya saya nggak bisa ungkapin. Tapi untuk secara budget ya, ini budget yang menurut saya cukup ideal lah untuk sebuah produksi film. Lebih menyikapi dibilang minim juga enggak, tapi juga yang dibilang mahal juga ya tidak terlalu, tapi memang cukup ideal sesuai dengan porsinya. Tombi kan punya fans lumayan cukup militan, menyikapi mama yang posesif sendiri gimana nih? Fans atau haters berkedok fans ya, gitu? Kadang ya itu kita nggak usah pedulikan lah. Fans sejati itu fans yang benar-benar tulus mendukung, itu pasti akan selalu mensupport apapun karya yang kami berikan ya, apalagi ini yang memang benar-benar karya yang full effort. Juga pun jangan sampai, menurut saya kalau orang yang terlalu posesif itu menurut saya bukan fans, karena fans sejati adalah fans yang benar-benar secara tulus mensupport. Dan itu apa bedanya ketika istri saya menyanyi berduet dengan cowok lain, itu kan harus tetap
disupport juga kan sebagai fans yang memang mendukung Lesti, di mana bidangnya Lesti itu menyanyi gitu. Jadi ya tentu itu hal yang saya kesampingkan, dan karena saya memang benar-benar fokus untuk ya udah gua berkarya aja gitu. Toh juga kita berharap ini memang kita butuh secara kerendahan hati, kita tentu butuh dukungan dari fans dasar yang secara massa, secara komunitas sangat besar ya. Tapi di satu sisi kita berharap penonton ini banyak juga penonton yang universal, memang penonton yang memang penikmat film gitu, yang bisa menikmati film ini, tidak hanya skupnya fans dasar, namun juga pencinta film ikut meramaikan di bioskop nanti ketika sudah tayang. Bang, dengan fokus lu yang sebenarnya film juga mau lahiran dan juga ulang tahunnya Bang El, banyak salah satu kasus